Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalo. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Oracle menceritakan seorang wanita muda yang menerima pekerjaan di sebuah properti dengan masa lalu yang traumatis. Setelah kedatangannya, dia segera menyadari bahwa mimpi buruk masa kecilnya terhubung dengan kejahatan di rumah. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali oleh wanita yang terbangun dari mimpi buruknya. Dia bernama Shi. Pagi hari Shi melakukan Zoom bersama teman-teman kampus. Setelah selesai, Shi melihat lowongan kerja di HP-nya. Belum lama saat itu, ada pesan masuk kepada Shi. Shi pun menatap lama ke rumah itu. Kebetulan sekali Shi ketemu sama Kate Simmons. Dia adalah orang yang menawarkan pekerjaan di perkebunan Hopkins. Kate melihat tarif per jam Shi hanya 15 atau 20 dolar. Kate menawarkan 200 dolar buat bermain sama anak-anaknya. Dan keliling rumah, mendengar tawar yang menarik, Shi langsung setuju. Sebelum pergi, Shi memberitahu sama temannya bernama Jasmine kalau dia bekerja di perkebunan Hopkins. Jasmine bilang kalau dia jadikan Shi budak untuk menjaga anak-anak dari orang kulit putih. Shi tidak peduli hal itu karena Shi dibayar 200 dolar. Supir ojol mendengar pembicaraan mereka berdua. Kang ojol memberikan kartu namanya. Siapa tahu Shi nantinya butuh mobil lagi. Sampai di rumah, Kate sudah menunggu Shi. Shi bilang sama Kang ojol buat menunggu dia 20 menit lagi. Sebelum masuk rumah, Shi sudah merasakan hal-hal aneh. Sedang melihat-lihat, bisa dilihat jendelanya tertutup sendiri. Lalu Shi bertemu sama anak cewek bernama Blair. Lalu Blair mengajak Shi bermain petak umpat. Just need to get you cleaned up, honey. Setelah selesai melihat isi rumah, Kate memberikan uang langsung kepada Shi. Sampai di kos, Shi mencari tahu tentang perkebunan Hopkins. Di mana perkebunan Hopkins itu sering mencari budak orang berkulit hitam untuk mengurus kebun di sana. Jasmine melarang Shi untuk tidak datang lagi ke sana karena Jasmine takut terjadi sesuatu kepada Shi. Tapi Shi menolaknya karena Shi sangat ingin ke sana, entah apa yang buat dirinya begitu yakin ke sana. Like literally everywhere and I can't find it. Lagi dan lagi Shi mengalami mimpi buruk. Shi mengangkat telepon berbunyi, ternyata itu dari Kate. Kate bilang kalau ibunya lagi memburuk dan dia harus pergi ke RS. Kate menyuruh Shi buat menginap semalam aja karena masih ada anak-anak di sini. Shi sempat menolak karena ditambah 500 dolar. Shi pun berangkat. Jasmine bilang kalau sudah sampai jangan lupa kabarin. $500. Oh God. Okay. Well, bye. Shi diantar oleh Kang ojol tadi siang dan bilang kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi. Kate menjelaskan di kulkas ini ada makan ringan. Dan jika menghubungi 991 di sini tempatnya, dan bilang kalau Andrew setiap jam 3 dia akan terbangun, Kate bilang anggap aja ini rumah sendiri dan pergi. Disinilah mulai film horornya. Lampu rumah mulai berkedip dan Shi tidak menyadari ada sesuatu di belakangnya. Shi melihat kamar anak-anak dan melihat gambar yang begitu aneh. Lalu Shi mendengar suara dari Blair. Shi menuju sumber suara. Shi melihat Blair mencuci tangannya dengan air. Blair disuruh ibunya mencuci tangan yang bersih setelah bersentuhan dengan Shi.
Shi pun kaget mendengarnya. Shi mengangkat telepon dari Jasmine. Shi coba memperlihatkan isi rumah, tiba-tiba sinyal mereka berdua jadi hilang. Shi dan Jasmine mendengar suara begitu seramnya, hal itu membuat Shi merinding. Shi melihat Andrew sedang membawa gambar gagang pintu warna merah. Melihat gambar itu Shi merasakan sedikit ingatan dan menyuruh Andrew buat tidur. Lalu Shi melihat Chase juga. Kate menelpon Shi dan memperlihatkan Chase kepada Kate. Kate menyuruh Chase buat tidur. And go to sleep. I love you, buddy. I love you more. Ketika mau menjelaskan keadaan Blair, dokter dari Kate datang. Shi mendengar air wastafel hidup, tiba-tiba. Shi coba mencari tahu keluarga Hopkins dengan laptopnya. Shi mau VC sama Jasmine tiba-tiba. Beruntung itu hanya mimpi. Andrew bangun lagi karena dia lapar. Shi menyediakan di dapur. Andrew melihat album foto lama keluarga Hopkins. Lalu Shi mengirimnya kepada Jasmine untuk mencari tentang foto ini. Ketika membuka laci meja Shi melihat gagang pintu merah. Hal itu membuat ingatan Shi kembali goyah lagi. Dan bilang sama Andrew kalau juga sering mimpi tentang gagang pintu merah ini. Hal itu membuat mimpi mereka berdua jadi sama. Tiba-tiba. Di sisi Kang Ojol dia melihat kunci dari Shi yang ketinggalan di mobilnya. Hal itu membuat dia sangat senang sekali dan kembali ke rumah Hopkins lagi untuk bertemu Shi. Kembali ke Shi lagi, dia dikagetkan sama Blair yang belum tidur juga. Shi menemani buat Blair tidur. Blair bilang kalau dia punya sahabat tapi ibunya tidak menyukai dia karena berkulit sama kayak Shi. Lalu Shi mau jadi sahabat dari Blair. Blair mengajak Shi buat bermain tepuk-tepuk tangan. Lagi asik bermain, Blair merasa ketakutan dan sembunyi di dalam lemari bersama Shi. Dia bilang ibunya akan marah besar karena tidak seharusnya Shi di sini. Shi beranggapan ini konyol. Shi tanpa bersalah keluar dalam lemari, dan tiba-tiba Shi ditarik oleh makhluk kasat mata dan menyeret dia ke pintu yang punya gagang pintu merah. Dengan kejadian itu membuat Shi jadi ketakutan, dan cepat-cepat keluar dari dalam rumah ini. Tapi hal itu percuma saja, karena rumah ini tidak mau Shi keluar begitu saja. Terlihat dengan semua pintu tertutup dengan sendiri. Shi coba hubungi 991 untuk memberi pertolongan tapi hal aneh terjadi kalau operatornya tidak mendengar suara dari Shi. Shi melihat cahaya merah di dalam wastafel. Shi pun melihat hal aneh di dalam kaca. Dan tiba-tiba Jasmine nelpon Shi, dan bilang kalau foto yang dia kirim itu adalah istri dari Hopkins di mana para budak di rumahnya berontak yang ingin kabur. Tapi mereka semua dibunuh semua. Shi bilang sama Jasmine buat hubungin 991. Tapi sama aja kalau Jasmine tidak mendengar suara Jasmine. Hal itu membuat Jasmine susul Shi. Shi pun keluar dengan keadaan mati lampu. Shi melihat seorang wanita berpakaian hitam di ujung lorong dengan penglihatan cahaya kilat. Hal itu membuat Shi menyerang wanita itu, dan tiba-tiba Shi melihat pintu gagang merah ada yang ketuk-ketuk sendiri. Shi coba cari jalan keluar. Lalu Shi melihat keluar jendela ada yang lari-lari. Ketika Shi mendekat, di sini Kang Ojol dia sampai di rumah Hopkins. Setelah diketuk pintu tidak ada jawaban, Kang Ojol pergi mencari pintu lain. Dia ketemu sama Shi. Shi sudah bilang jangan masuk ke dalam dan cari bantuan di luar sana. Tapi Kang Ojol saking senangnya hal itu membuat dia orang pertama yang lewat.
She mendengar suara dari Blair. Blair mengajak She buat sembunyi dari bawah kasur. Dan melihat gaun hitam melayang ke arah mereka, dan tiba-tiba Blair berlari setelah topeng besi jatuh. Gaun hitam mengejar Blair disusul sama She. She melihat Blair dari ke dalam pintu gagang merah. She mengambil pisau di ujung senjata, dan pergi ke atas untuk melihat anak-anak. Chase mengunci Andrew di luar. She mengajak Andrew ke kamar lain. Andrew bilang kalau dia mimpi wanita gaun hitam tiap malam. Dia itu mengerikan, dia itu sangat marah sama She, karena awal kedatang She ke sini bermula mimpinya Andrew. Di sisi Jasmine sudah sampai rumah. Dia coba hubungi She tapi no tidak aktif. Lalu Jasmine melihat mayat dari Kang Ojol yang sudah tergeletak. Jasmine berhasil masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Dan berhasil ketemu sama She. Lagi asik berpelukan She melihat wanita gaun hitam dan mengajak Jasmine buat pergi. Ketika She mengajak Andrew, She melihat wanita gaun hitam di dekat Jasmine. Tanpa basa-basi She langsung menusuk wanita gaun hitam. Tapi hal itu adalah tipu daya setan, hingga membuat Jasmine lah yang tertusuk. Lalu She mengeluarkan Jasmine dari dalam rumah ini dan hubungi 991. Hal itu dilihat sama Chase, membuat dirinya takut dan masuk ke dalam pintu gagang merah, dan She menyusul. Setelah ketemu Andrew dan Chase, She diingatkan oleh tempat ini, dan bilang kalau dia ingat tempat ini. Kate telepon She dan bilang dia akan pulang karena She susah sekali dihubungi. She bilang kalau Andrew dan Chase baik-baik aja, hanya Chase ketakutan saja, dia gagal melindungi Blair. Kate bilang kalau dia tidak anak perempuan, hal itu membuat She ketakutan. Akhir She melihat Blair dengan keadaan punggung yang berdarah. Blair mengambil foto di lantai, dan menunjukkan foto anak kecil. Berkulit hitam. Itu adalah dirinya bernama Abigail. Sebenarnya yang terjadi sama She sebelumnya, adalah kejadian Blair dan Abigail di mana Blair cuci tangan dengan air karena bersentuhan dengan Abigail. Dan She ditarik juga sama Abigail ditarik saat itu dan mengunci Abigail di tempat ini dengan menggunakan topeng besi. Dan Blair selalu ingin menyelamatkan Abigail, hingga akhirnya Blair dan Abigail mau pergi keluar rumah. Si ibu tidak sengaja menusuk anaknya sendiri hingga tewas. Ketika She mau keluar mereka melakukan hal yang sama waktu mereka kecil. Hal itu membuat She bisa keluar dalam rumah itu. Chase langsung meletakkan topeng besi dan tiba-tiba She dicekik oleh ibu Blair. Beruntung para budak sebelumnya menangkap si ibu sehingga She terlepas. Lalu She memakaikan topeng kepada si ibu. Hal itu si ibu jadi bulan-bulanan para budak. Di akhir film arwah semua budak dan Blair pada tenang semua dan pergi masuk ke dalam kebun. Dan Kate datang juga, dan anak-anak mereka berdua selamat, dan film pun selesai. Hikmah di dalam film ini adalah, kita tidak percaya makhluk kasat mata itu tidak ada, sebelum kita sendiri mengalami sendiri itu membuat kita mengklaim makhluk asing itu ada, begitu juga dengan She. Awal dia tidak percaya hingga akhirnya dia sendiri merasakannya. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidur nya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalok ke rumah lai.